Jadi antara PPS dan pelabuhan-pelabuhan kecil ini uh, bersinergi mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah, oleh KKP khususnya, sehingga kita siap, betul-betul siap untuk memberikan pelayanan kepada nelayan, kepada pelaku usaha sektor perikanan. Jadi sekali lagi prinsip bahwa kehadiran kita harus dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, oleh nelayan. Biasanya kan di masyarakat itu pegawai atau ASN itu dianggap kinerjanya kurang nih Pak. Misalnya pagi datang, terus nanti siangnya pergi, terus nanti Mm-mm. sore baru datang lagi. Jadi kira-kira untuk Bapak kedepannya untuk meningkatkan disiplin pegawai PPS Kendari sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, uh, selama di sini saya lihat secara umum kedisiplinan pegawai bagus. Ada memang laporan ke saya beberapa pegawai yang memang perlu ditingkatkan kedisiplinannya, kinerjanya. Menempatkan orang di posisi yang tepat adalah kuncinya. Saya akan mencoba melakukan itu, menyesuaikan bidang atau kapasitas masing-masing orang, skill masing-masing orang di posisi yang pas. Itu yang akan saya lakukan, dan ini sudah saya bicarakan dengan semua teman-teman, semua koordinator, untuk kita lakukan ini secepatnya. Jadi saya berharap di April ini sudah tuntas semuanya, sehingga harapannya teman-teman yang merasa kurang pas di suatu posisi dengan posisi yang baru mungkin akan meningkatkan kinerjanya, kedisiplinannya. Jadi itu harapan saya. Kemudian kita berbicara soal inovasi nih Pak. Terkait pelayanan nih Pak, kira-kira inovasi apa sih yang perlu dilakukan PPS Kendari Pak supaya masyarakat perikanan itu dapat terlayani dengan baik ke depannya? Ya, jadi ada beberapa inovasi yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah eh, semua layanan yang ada di PPS Kendari kita dorong untuk menggunakan non tunai, yang perlu. Contoh yang paling apa namanya paling umum yaitu di depan jalan atau pintu utama, pengunjung itu masih menggunakan cash untuk membayar retribusi retribusi apa namanya masuk itu, PNBP pas masuk, PNBP pas masuk. Nah ini kita akan robah, cukup menggunakan e-money, tap cash. Jadi yang masuk cukup menempelkan kartu di sana. Nah kemarin kita sudah mengajak salah satu bank eh, untuk merealisasikan ini. Jadi dalam waktu dekat ini kita sudah rubah. Kemudian juga yang paling penting di PPS Kendari, kita akan lakukan pengintegrasian seluruh sistem, seluruh aplikasi yang digunakan di masing-masing bidang, sehingga tidak lagi terjadi apa namanya perbedaan data di tiap bidang. Data kita menjadi satu, tidak ada, dan ini cukup akan membuat lebih efisien baik waktu maupun tenaga yang digunakan. Jadi data yang sudah diinput di tempat lain tidak perlu lagi diinput di tempat yang lain lagi. Jadi cukup menarik data yang sudah diinput sebelumnya. Nah ini yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga yang perlu adalah modernisasi sarana prasarana yang ada di sini. Saya melihat misalnya di TPI telah terjadi beberapa kerusakan fasilitas. Ini akan kita perbaiki dan menambah saran pendukung, terutama misalnya air bersih. Di situ sangat kurang. Kemudian penerapan SOP. Nah, untuk menertibkan
pelaku usaha yang misalnya tidak menjual di lokasi yang sudah ditentukan, itu kita akan eh, lakukan penertiban. Nah, ini cukup menjalankan SOP sebenarnya. Kemudian saya juga berharap terkait dengan kebersihan wilayah TPI, saluran air yang mampet, saya minta untuk segera dituntaskan. Ini perlu, sebenarnya tidak perlu upaya terlalu keras, namun perlu konsistensi. Jadi petugas kebersihan untuk setiap hari mengontrol saluran air tersebut agar sampah tidak nyangkut. Kemudian juga kebersihan kolam. Nah, saya meminta untuk mengadakan sarana misalnya perahu untuk membersihkan sampah plastik ataupun sampah apapun yang ada di kolam labuh untuk setiap hari dibersihkan. Termasuk tangga TPI itu licin. Nah, ini sebenarnya tidak cukup setiap hari dibersihkan, ini selesai sebenarnya. Jadi beberapa hal inilah yang mungkin akan tetap akan kita jalankan dan kita perlu konsistensi di situ. Saya juga pengen mendorong PPS ini menerapkan e less paper, jadi paperless, jadi tidak ada lagi penggunaan kertas yang berlebihan atau dihilangkan sama sekali. Nah, kita akan lakukan bertahap, terutama di petugas pendataan. Kita harapkan tidak lagi menggunakan kertas. Laporan-laporan yang tidak perlu kertas kita hilangkan. Laporan ke Jakarta misalnya cukup by system, tidak perlu lagi mengirim kertas, dan kita akan lakukan juga secara bertahap. Saya pikir itu. Keren ya Pak, semoga kedepannya di bawah kepemimpinan Bapak, PPS Kendari bisa jadi lebih baik dan menjadi yang terbaik ya Pak. Amin. Eh, Kemudian Pak, untuk anak mahasiswa sendiri nih Pak sama dan siswa, kan banyak tuh Pak yang mengajukan permohonan magang ataupun PKL. Kira-kira gimana sih Pak proses pengajuannya dan apakah sulit atau tidak? Ya, eh salah satu tugas fungsi kita sebenarnya adalah eh, melakukan kegiatan pendataan. Eh, dan saya pikir eh, adik-adik mahasiswa yang magang di sini itu selain mengumpulkan data untuk penelitian mereka, juga sebenarnya pada saat membantu kita juga untuk mengumpulkan data gitu ya. Sehingga saya dengan senang hati, tangan terbuka menyambut siapapun mahasiswa-mahasiswa perikanan, kelautan yang ingin melakukan penelitian atau magang di sini, eh, untuk silakan mengirim surat, eh, dan saya yakin 100% akan kita terima gitu ya. Karena mahasiswa-mahasiswa ataupun siswa-siswa yang belajar di sini, harapannya mereka belajar tentang bagaimana mengolah pelabuhan dengan baik, bagaimana mengolah perikanan secara berkelanjutan, sehingga harapannya ya tentu mereka akan menerapkan nanti suatu hari kelak ketika dia bekerja di sektor ini. Jadi sekali lagi kita terbuka untuk itu, eh, mahasiswa atau siswa yang ingin magang penelitian di Kendari ataupun yang cukup hanya minta data, butuh data, kita akan berikan data tersebut. Namun hasil penelitiannya disampaikan lagi ke kita sebagai bahan evaluasi juga apabila misalnya itu menyangkut perbaikan kinerja kita di PPS. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin melakukan magang atau PKL di PPS Kendari sangat mudah ya. Jadi permohonan magangnya itu bisa dikirim via email PPS Kendari atau dapat membawa permohonannya secara langsung. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang perlu disampaikan untuk sobat PPS Kendari Pak. Oke, yang pertama, PPS Kendari siap mendukung menyambut program prioritas KKP penangkapan ikan terukur. Lalu yang kedua, PPS Kendari
juga siap mensukseskan program Kampung Nelayan Maju yang khususnya yang ada di sekitar PPS Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi PPS Kendari akan berada di bagian terdepan menyambut kedua program ini dan mensukseskan program ini. Saya pikir itu yang sebagai closing statement saya. Kasih. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya kali ini. Kami sangat senang bisa ngobrol bersama Bapak dan banyak hal yang bisa kita peroleh. Dan untuk Sobat Bahari, sampai ketemu di podcast PPS Kendari selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. PPS Kendari luar biasa, Sasaito.